Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Salawat dan salam kami selalu haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan juga terkhusus semua penonton, terutama penonton yang dari Madura. Alhamdulillah, aparat sudah menangkap orang yang membunuh korban fitnah Jimmy Sugito. Jimmy Sugito ini dibunuh dan dipukul dengan celurit, ya, dengan senjata tajam khas Madura, yang menyebabkan Jimmy Sugito ini meninggal. Kejadiannya pada tanggal 17 November tahun 2024. Aparat kepolisian sudah menangkapnya. Ini kepada masyarakat Madura, tidak lama pembunuhnya itu sudah ketangkap. Ini sebenarnya bukan korban carok, tetapi pembunuhan berencana, karena yang kemarin saya bilang, ya, tidak membawa senjata. Jimmy Sugito ini tidak membawa senjata, sehingga dianggap oleh aparat kepolisian, Kapolda Jawa Timur, dianggap adalah pembunuhan berencana dengan pasal 170 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang meninggal, kekerasan atau pemukulan yang menyebabkan orang meninggal, maka ancamannya adalah 10 tahun penjara. Nah, ini mungkin yang menyebabkan tradisi carok di Madura itu orang tidak takut membunuh orang. Ini mungkin penyebabnya adalah, sedangkan ini adalah pembunuhan terencana, tetapi hukumnya cuma 10 tahun. Tapi tidak apa-apa, memang hukumnya hukum yang sudah dibentuk, ya, oleh negara Republik Indonesia. Jadi pasal 170 ayat 2 KUHP, apabila Anda membunuh dengan berencana yang menyebabkan orang meninggal, pidananya adalah 10 tahun penjara. Itu lain, nanti diberikan keringanan. Kepada teman-temanku semua, saya berharap nih, acara membacok saling membunuh ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang terjadi pada tanggal 17 November tahun 2024 ini, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi, ya. Coba orang-orang Madura komen dong, siapa yang setuju kira-kira carok ini tidak akan terjadi lagi. Kita ini bersaudara, kita ini satu darah. Itu bukan dari bahasa Madura, setong dere, itu dari bahasa Madura, setong dere, artinya satu darah. Kenapa kita ini harus bermusuhan? Damai itu lebih indah, mengalah itu lebih indah daripada begini, teman-teman. Saya mau bercerita nih, mengapa terjadi seperti itu? Karena tidak bisa mengatasi emosi. Kita supaya bisa mengatasi emosi, kita harus belajar. Meskipun ini, teman-teman, kita ini orang tidak bersekolah tinggi, tidak mondok, kita ini belajar sabar. Sabar bahasa Madura. Sabar itu penting, teman-teman. Walaupun ilmunya itu tinggi, ya, umpamanya saya ambil perumpamaan nih, ilmunya itu setinggi langit tapi tidak mempunyai sifat sabar. Mungkin Anda sudah tahu dalam kata sabar, orang itu harus sabar, cuman tahu di kata, ya. Orang itu harus sabar, mungkin Anda sudah tahu, tapi hanya tahu di kata, hanya tahu di ucapan, tapi harus dipraktekin. Coba ke orang ini kena fitnah, ya, padahal tidak terjadi sesungguhnya, maka dia langsung marah, langsung membacok Jimmy Sugito ini. Akhirnya siapa yang rugi? Nah, yang menang jadi apa? Yang kalah jadi apa? Yang menang di penjara, yang kalah meninggal dunia. Itu lain hukuman dari Allah SWT. Begitu. Jadi sabar ini adalah, teman-teman, yang harus dipelajari, ya. Karena saya pernah dapat istilah apa, ya? Istilah dari orang tua itu bilang ke saya, nak, jadi orang itu jangan pernah mengganggu orang, tapi Anda juga jangan pernah takut ke orang, ya. Ketika Anda diganggu, nak, ya, Anda disakiti, Anda itu diinjak, nak, sama orang, ya, celuritlah, keluarin, seperti itu. Itu kata orang tua saya, teman-teman, bukan kata orang lain. Mungkin orang-orang yang lain di Madura dikasih tahu seperti itu sama orang tuanya, jangan takut kepada siapapun, tapi jangan pernah mengganggu. Ketika diganggu, ya, carok, kan begitu.
Jadi ini kalau diterapin sama anak-anak itu tidak dicerna lagi, tidak dibahas lagi. Apa akibatnya? Ini terjadi sampai sekarang. Caruk ini terjadi lagi. Karena sama orang tua itu ditanamkan pembicaraan seperti itu, ya, ditanamkan. Jadi sama anak itu tertanam dalam hati, dalam otaknya seperti itu. Akhirnya dia itu menjadi pemberani, tidak perhitungan beraninya itu tidak hitung-hitungan gitu, dan dicerna dulu. Nanti untungnya apa? Ya, kalau membunuh orang untungnya apa? Itu tidak dicerna lagi, sudah emosi kan sebegitu. Makanya belajar sabar itu harus. Jangan yang tadi saya bilang, jangan hanya tahu dikata. Ya, pernah gak Anda teman-teman? Nah, ketika orang itu kudu sabar. Nah, jadi orang itu harus sabar, cuman tahu dikata tetapi tidak dipraktikin. Itulah yang terjadi. Makanya di Madura, saya dari kecil tahun 1976 itu lahir. Sudah terjadi orang itu carok-carok sampai sekarang. Sudah canggih sekarang. Mungkin zaman dulu orang belum paham ya. Karena mungkin kiai-kiai belum meluas ke daerah-daerah ke pelosok mungkin ya, sehingga tradisi carok itu masih berjalan. Mungkin di zaman maju segini sekarang sudah ada teknologi, sudah ada TV, sudah ada HP Android. Kita ini kan belajar sama ustadz yang berceramah, sama kiai yang berceramah. Kita kan belajar teman-teman. Untungnya apa, ruginya apa, itu harus dipikir teman-teman. Kalau membunuh orang itu untungnya apa, ruginya apa. Terus bagaimana bangsa di tutorial? Nah, ini pendapat saya teman-teman. Bagi yang keluarga yang terbunuh nih ya, sudah serahkan kepada Allah SWT. Ya, serahkan kepada Allah SWT. Silahkan Anda nangis kepada Allah SWT. Kemudian yang membunuh itu silahkan Anda bertobat. Begitu, tidak ada saling dendam. Itu sudah tidak berguna lagi. Kalau saling dendam teman-teman, tidak ada selesainya nanti 7 turunan seperti itu. Jadi tidak usah saling dendam ya, karena yang menangani adalah nanti pemerintah teman-teman. Maka akan dipenjara selama 10 tahun karena menyebabkan orang meninggal. Oke, sahabat-sahabatku semua, tretan saja ya, semua muturah. Mudah-mudahan nonton tentang video ya. Mudah-mudahan menonton video saya ini. Ya, terima kasih. Hindari kekerasan teman-teman. Ingat itu, saya mau berpesan, ngalah tetap menang. Orang sabar tetap menang. Ya, dari zaman Fir'aun sampai sekarang, sampai Wali Songo, sampai kiai-kiai, terus sama ustadz, sekarang orang disuruh sabar. Meskipun ilmunya tinggi, ilmunya banyak, Anda itu kuliah, Anda itu mondok, ilmunya banyak sekali, tapi kalau Anda hanya tahu kata sabar di mulut, tidak dipraktikin, maka itu tidak akan terjadi sabar itu. Percuma kalau hanya tahu di kata. Nah, jadi orang itu harus sabar, cuma tahu di mulut, tapi nggak dipraktekin di lapangan sehari-hari. Itu teman-teman. Jadi kalau dipraktekin, dilatih untuk belajar sabar, maka orang tersebut tidak akan saling menyakiti. Oke, itu menurut saya teman-teman. Terus menurut Anda bagaimana? Apakah orang yang ilmu tinggi itu sakti, karena sakti terus menang? Tidak. Jadi yang menang adalah tetap orang yang sabar. Itu sudah ditulis di Al-Quran. Begitu teman-teman. Terus menurut Anda bagaimana? Apakah menurut Anda berbeda pendapat dengan saya? Tidak apa-apa. Silakan Anda berkomentar di kolom komentar saya. Silakan Anda berkomentar di kolom komentar saya bagaimana menurut Anda tentang carok ini. Apa terus dilestarikan? Apa hentikan saja mulai sekarang setelah menonton video saya ini? Kalau Anda setuju, mudah-mudahan ini menjadi doa. Mudah-mudahan sama Allah SWT benar-benar dikabul, tidak akan terjadi pembacokan dan pembunuhan seperti ini, karena ini adalah perbuatan sadis ya. Oke, silakan aminkan. Barangkali ada orang Madura, silakan aminkan kalau Anda tidak setuju dengan adanya carok ini. Kalau saya pribadi, saya tidak setuju karena sangat menyakitkan sekali kepada keluarganya juga. Oke, sahabat-sahabat semua, tretan-tretan sedejah sekepinah, mudah-mudahan orang yang betul, sekepin orang yang betul nonton tentang video ya. Jangan lupa Anda itu subscribe, like, komen teman-teman, biar tahu bahwa Anda itu mendukung channel saya ini, bahwa carok itu tradisi buruk menurut saya.
Oke, teman-temanku semua, akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, tidak berguna, tidak bermanfaat, buang. Karena kita ini manusia. Yang namanya manusia itu bagaimana? Tidak bakalan luput yang namanya dari perbuatan salah, baik perkataan maupun perbuatan. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Tretan setan sejauh yang betul. Usikum minapsi bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.